Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas sambutan dan undangan dari Prodi Teknik Geologi dari Unsyah, Syah Kuala Aceh. Ya. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan terkait tentang geologi batuan dasar dari Pulau Sumatera. Tapi sebelumnya eh, ada disclaimer terkait dengan materi presentasi saya ini. Jadi saya sendiri tidak, mungkin bisa langsung di full screen. Ya, saya sendiri belum pernah melakukan penelitian langsung di Pulau Sumatera. Jadi ini judulnya saya tulis studi review. Ya, jadi saya mereview dari beberapa paper, gitu, beberapa textbook untuk bisa melihat bagaimana kondisi geologi batuan dasar di Pulau Sumatera. Kemudian disclaimer yang kedua, eh, spesialisasi saya di bidang petrologi, khususnya di petrologi batuan metamorf. Ya, kalau penelitian saya biasanya saya fokus di batuan metamorf tekanan tinggi di Indonesia bagian tengah. Ya. Jadi untuk eh, di Pulau Sumatera saya akan melakukan studi review. Jadi saya belum belum pernah melakukan studi langsung di Pulau Sumatera. Mungkin kalau ada kesempatan nanti dengan Pak Ibnu dan Pak Bambang kita bisa melakukan studi bersama-sama. Tapi apa dari core-nya Pulau Sumatera seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Salahuddin sebenarnya berasal dari Gondwana Land, ya. Malah justru saya pernah ke bagian dari Gondwana Land ya di Kutub Selatan di Antartika. Nah, ini bagaimana kita menghubungkan dengan Sumatera sampai saat ini eh, saya dan kami tim itu belum belum menemukan padanannya dari batuan yang kami jumpai di Antartika dengan di Sumatera. Tapi suatu saat mungkin dengan studi lapangan yang apa namanya detail mungkin kami akan menemukan. Ya, seperti yang sudah disampaikan Pak Salahuddin, ini saya ambil rekonstruksi Southeast Asia Tectonic Evolution ini dari Metcalfe tahun 2013. Jadi kalau kita lihat di pulau di bagian ini ya Sumatera ini ada beberapa keraton yang bergabung tergantung penulisnya. Ya, ada banyak ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada Indochina, kemudian yang pink ini ada Sukhothai Arc, ya Sukhothai Arc, kemudian ada Sibumasu dan West Sumatra Block. Nanti ada juga tambahannya di sini ada Woyla Keraton. Jadi kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, ada pula yang menyebutkan 4 ya, ada pula yang Sukhothai Arc dibagi lagi gitu. Indochina dibagi lagi itu bisa 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 seperti itu tergantung dari sudut pandangnya. Cuman kali ini saya mencoba untuk membahas secara sederhana ya karena saya sendiri juga belum mempelajari secara detail jadi saya akan melihat secara regional saja. Next. Baik, ini masih pada Southeast Asia Tectonic eh, Region ya. Jadi Barber dan Crow tahun 2019 eh, mengusulkan satu ide baru bahwa Medial Sumatran Tectonic Zone ya, MSTZ ini merupakan eh, southern extent atau satu bagian sebenarnya dengan Mogok Belt di Myanmar ini. Nah, yang menarik adalah di Mogok Belt di Myanmar itu kalau adik-adik rekan-rekan sekalian itu searching di Google Scholar begitu, itu di situ banyak dijumpai high pressure metamorphic rocks seperti eklogit. Kalau sudah pernah mendengar di Luulo Kompleks atau Bantimala Kompleks, Luulo Kompleks di Karangsambung, Jawa Tengah, Bantimala Kompleks di Sulawesi Selatan, atau Meratus Kompleks di Kalimantan Selatan itu ada batuan metamorf tekanan tinggi ya.
Itu muncul di Mokok Belt. Yang terkenal papernya Enami et al. Ya, itu ada eklogit di sana, kemudian ada jade, ya, jadeite, jade dari Myanmar itu sangat terkenal, itu produk-produk dari metamorfisme tekanan tinggi. Sedangkan di MSTZ sampai saat ini batuan metamorfis tekanan tinggi itu belum pernah dilaporkan, ya, belum pernah dilaporkan hingga saat ini. Ada beberapa kemungkinan karena ada aktivitas gunung api yang menutupi terlalu tebal sehingga kita tidak dapat lagi eh, batuan metamorfis tekanan tinggi tersebut. Ya. Atau ya masih hutan belantara. Gitu. Sampai saat ini kita belum mendapatkan sampel yang cocok. Gitu. Kemarin kalau waktu kita berkunjung ke Padang Tiji atau ke Sigli itu kan kalau tidak dikupas, dibuat bukaan jalan tol atau ada aktivitas penambangan, kita nggak akan kelihatan singkapannya karena sudah tertutup oleh soil yang cukup tebal di Sumatera. Bisa jadi seperti itu. Jadi potensi untuk riset penelitian itu sangat banyak sekali. Kemudian juga di Woylati Range ini juga diusulkan ini merupakan extension dari Mogi Nape di Myanmar. Jadi satu proses yang mungkin bisa sama beberapa petrologis ya, karena saya banyak membaca dari sudut pandang petrologinya, itu kok ada kemiripan. Gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang Sumatera, kita ini sebenarnya di geologi satu rumpun dengan rekan-rekan kita yang ada di utara. Ya, jadi di Myanmar, di Malaysia, di Thailand. Ya. Bahkan tadi kalau Pak Udin mengusulkan satu teori di sini ya, ada sutur yang berbelok di sini, mungkin ada bagian dari Sumatera yang juga assemble di sisi barat northwest Kalimantan atau northwest Borneo di bagian ekor sini. Next. Baik, itu dari regional Southeast Asia. Jadi ketika kita berbicara tentang Sumatera, sebenarnya kita harus melihat Southeast Asia region. Ya. Studinya sampai sana. Itu berhubungan. Kemarin saya diskusi dengan Pak Bambang, sering berkunjung, Prof. Gani ya, dari UM ya, dari UM beliau sering berkunjung di sini, penelitian beliau tentang granit di Main atau Central Malaysia, Peninsula Malaysia. Mengapa ke Kalimantan? Ya karena batunya ketemu juga di sini. Gitu. Jadi saling berhubungan. Nah, ketika kita melihat, sekarang kita akan coba masuk melihat lebih detail di eh, geologi di Sumatera, gitu ya. Ini lebih kita simplifikasi. Ini eh, dari beberapa literatur, begitu. Kita lihat cukup kompleks. Nah, yang menarik ini saya kalau dari sudut pandang petrologi dan basement kita akan mencoba melihat batuan-batuan intrusi di sini nantinya. Kemudian medial Sumatran tectonic zone ini ada cis dan gneiss gitu. Kemudian kita juga akan cek ini keberadaan dari kehadiran granit yang begitu kompleks di Bangka dan Belitung nanti akan kita singgung dan beberapa kehadiran granit-granit yang ada di Pulau Sumatera. Next. Nah, seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, kita akan melihat granit dari Pulau Sumatera, tapi kita juga akan menghubungkan dengan granit yang ada di utara, di semenanjung Malaysia dan di sampai Thailand hingga ke Myanmar. Ya. Ini saya ambil dari beberapa publikasi, mainnya utamanya dari Shirley tahun 2012 dan dari Gani et al. Tahun 2013. Nah, secara umum di Southeast Asia, jadi eh, Myanmar, Thailand, Malaysia, dan Sumatera, ini kita bisa bagi menjadi 3 granit. Jadi yang sebelah kiri ini adalah Western Province yang berwarna kuning, kemudian yang berwarna pink di tengah ini adalah Central atau Main Province, kemudian yang paling barat, ya maaf, yang paling
Betul, yang paling timur ini adalah Eastern Province yang berwarna merah ya. Jadi yang barat ini kuning, tengah ini pink, kemudian yang timur ini adalah yang merah. Kemudian beberapa publikasi seperti Cobbings et al. Dia melakukan penentuan umur dari granit-granit itu, kemudian dia membagi 3. Dan pada waktu itu masih menggunakan metode potasium argon. Kemudian Shirley tahun 2012 ini melakukan studi yang lebih detail, barangnya sama tetapi metode datingnya beda. Dia pakai uranium lead, pakai zircon. Ini dipercaya umurnya lebih presisi karena menggunakan teknologi yang lebih baru. Kemudian juga saya tambahkan data dari Ghani et al. Tahun 2013. Ini kesimpulannya ya. Jadi Western Province ini tipe granitnya adalah tipe I. Kemudian umurnya 212 hingga 214. Kemudian ada overprint granit yang baru itu umur 81 sampai 85 juta tahun yang lalu. Kemudian di Central atau Main Range Granite itu secara umum adalah S-type. S-type ini yang mengandung timah yang kadangkala orang menyebutkan sebagai tin belt yang kemudian ditambang timahnya sangat masif ya, penambangan timah yang kita terkenal di Bangka Belitung ada penambangan timah itu diambil dari granit tipe S ya. Ini umurnya 215 hingga 210. Kemudian di Eastern Province itu ini mix antara I-type dan S-type. I itu berasal dari kata igneous atau batuan beku. S itu berasal dari sedimen. Ya. Nanti ada hubungannya, nanti akan kita singgung sedikit tentang hal itu. Mungkin adik-adik juga sudah mendapatkan materi di petrologi ya. Nah umurnya adalah 270 hingga 190, range-nya cukup luas. Kemudian overprint 80 hingga 95 juta tahun yang lalu. Ini batasnya antara, kalau ini saya zoom di sini ya, ini batas antara main dan eastern, ini di Rau Bentong Sutur Zone. Ya. Kemudian di Sumatera, ini bisa ketemu ketiga jenis granit itu di sini. Ya. Saya belum tahu apakah di lokasi ini mungkin sebelah mana nih ya, granit tipe I yang di western, belum tahu ya. Sikule ya? Oh, oke oke. Ini di sini ada Sikule, kemudian di tengah ini juga granit tipe S, kemudian di Bangka Belitung ini mix antara tipe I dan tipe S. Next. Nah, kita singgung sedikit apa sih granit tipe I, tipe S gitu ya. Nah, ini saya ambil dari Winter tahun 2010. Saya persingkat saja, kalau kita lihat ini ada orogenik, transisional, dan anorogenic. Ini ada satu kolom-kolom begini. Nah, orogenik ini bisa berasal dari subduksi Oceanic Island Arc, kemudian continental arc, dan continental collision. Kemudian transisional ini bisa berasal dari post-orogenik. Kemudian anorogenic ini bisa berasal dari continental rifting dan hotspot, dan juga mid-oceanic ridge atau ocean islands. Ini yang bisa ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke-6 area ini bisa menghasilkan granit. Nah, yang di tipe, kita tahu ada granit tipe M, Siam ya, biasanya SIAM, Siam. Tipe M berasal dari M-nya itu dari mantel, makanya kita sebut sebagai tipe M. Nah, mantel ini bisa terbentuk di sini tipe M, kemudian tipe I dan tipe M atau hybrid ya. Kemudian kalau di continental arc ini bisa menghasilkan tipe I dan tipe S. Tapi tipe I lebih banyak. Kemudian jika continental collision yang kolisi, kemudian sedimen yang bertemu itu mengalami proses metamorfisme, suhunya tinggi, melting. Ketika melting dia mengkristal jadi granit, kita sebut sebagai granit tipe S. Makanya namanya S sedimen, karena asalnya dari sedimen. Kemudian
transisi ini bisa tipe I, tipe S maupun tipe A. Ya. A ini diambil dari aneurogenic, jadi bukan orogen. Ya, aneurogenic itu bukan orogen. Nah, tipe A ini bisa berasal dari continental rifting tadi ya, dari hotspot ya, karena tidak ketemu tapi dia regangan gitu ya. Ini tipe A dan kalau dari aneurogenic dari metosenic ridge atau hotspot atau plume itu bisa kita sebut tipe M dari mantel. Itu semuanya bisa menghasilkan granit. Ini ciri-ciri asosiasi mineralnya dan batuannya ya. Kalau tipe M itu banyak kalsiumnya, jadi horblendnya banyak. Juga tipe I itu mirip-mirip dengan tipe M. Kemudian kalau tipe S itu alkalinya tinggi karena dia berasal dari sedimen, maka bisa menghasilkan mineral-mineral garnet. Kemudian mikanya ada 2 jenis, muskovit dan biotit hadir semua. Kalau yang tipe I itu biasanya cuma 1 jenis saja, biotit granit. Mengapa demikian? Karena aluminanya ekses, kebanyakan alumina, sehingga orang sering menyebutnya mica granit. Jadi biotit dan muskovit bisa ketemu di situ. Dan alumina silikat. Jadi karena aluminanya tinggi, muncul mineral-mineral yang aluminanya banyak, seperti cordierit, andalusit, garnet, itu muncul di situ. Di granit ya. Secara umum kan garnet itu umumnya tidak muncul di batuan beku. Dia biasanya munculnya di batuan metamorf. Tapi karena ekses magmanya ekses alumina, ya, alumina saturasinya tinggi sekali, maka banyak mineral-mineral yang mengandung alumina. Kemudian tipe I dan tipe A mungkin tidak banyak perbedaan, horblendnya tinggi, ya, kalsiumnya tinggi. Kalau tipe A ada tambahan aigirin, vialit, ya, ini berkait. Ya. Kemudian kalau kita plotkan dalam diskriminan diagram, tipe I ini biasanya masuk ke VAG, diskriminan diagram Pierce et al. 84, ini volcanic arc granite. Kemudian kalau yang tipe S itu biasanya plotnya di collision granite. Kemudian yang tipe A ini umumnya plotnya masuk ke within plate granite atau ocean ridge granite. Ya. Itu kalau kita plotkan di diskriminan diagram. Jadi untuk membedakan tipe I, tipe S, tipe M, dan tipe A, itu deskripsi petrografi saja belum cukup. Jadi kita harus tambah informasi dari data geokimia. Ya. Belum cukup lagi, lebih detail lagi untuk memisahkan, kita tambah data isotop. Ya. Karena seringkali itu tidak konklusif. Tidak konklusif. Ini tipe I, tipe M, tipe A, atau tipe yang lain itu tidak konklusif. Jadi harus tambah data isotop. Next. Nah, ini data geokimianya membedakan antara S, I, dan A. S-type ini alumina oksidanya cukup tinggi. Konsekuensinya apa? Mineral-mineral yang mengandung Al2O3-nya banyak, seperti biotit, muskovit, cordierit, andalusit, dan garnet. Sedangkan tipe I, ya, ini Na2O, K2O, alkalinya lebih tinggi ya, kemudian CaO juga tinggi. Ya. Sehingga konsekuensinya akan banyak piroksin, horblend, biotit. Kemudian ini yang tipe A, ini K2O-nya lebih tinggi lagi. Ya. CaO-nya lebih sedikit ya dibandingkan dengan tipe I. Maka akan muncul ini masih masuk grup piroksin, aigirin, ya. Tipe kite ini masuk ke grup amfibol dan arfedsonite. Ya, tidak apa tidak umum ya kita dengar nama mineral tersebut, tapi itu memungkinkan untuk hadir pada granit tipe A. Ini biasanya dimasukkan tipe S masuk dalam peraluminus, tipe I metaluminus, kemudian tipe A adalah peralkalin ya karena ini banyak alkalinya. Itu untuk mengingat reminder bagi kita bersama. Next. Ya, kita coba sekarang lihat ke masing-masing provinsi. Jadi tadi ada 3 provinsi, Western, Central, dan Eastern. Ya. Western
Ini informasi dari Shirley et al. Tahun 2012. Jadi ditandai dengan biotite Kevelspar granit. Kemudian ada biotite tourmaline granit. Kemudian ada tourmaline leucogranit. Ada juga migmatite dan garnet leucogranit. Jadi ada juga secara detail kalau diteliti itu tidak hanya tipe I, tapi juga ada sedikit tipe S-nya yang ada di sana. Tapi secara umum orang mengatakan itu tipenya adalah tipe I. Umurnya tadi ya 212 hingga 214 dan overprint 81 hingga 85 juta tahun yang lalu. Ini foto-fotonya seperti ini. Next. Kemudian main atau central granite. Ini paling banyak publikasinya di sini. Main atau central granite karena banyak studi yang dilakukan dari Malaysia dan outcropnya lebih banyak ditemukan ya, di Malaysia sana. Data umur ini saya ambil dari Shirley dan Ghani et al. Tahun 2013, yaitu 215 hingga 210. Ini di main range granite, kemudian komposisinya bisa berupa garnet, biotite, giring migmatitic gneiss, dan subordinate, jadi sedikit dijumpai hornblende biotite granit. Ya. Ada garnet, ini implikasinya tadi ya, S-type, hornblende-nya banyak, kalsiumnya banyak. Ya. Berarti ini sedikit tipe I di sini. Kemudian migmatite itu merupakan produk dari melting, magma melting, kemudian dia biasanya bentuknya kayak gini, meliuk-liuk, tapi batuan beku, bukan batuan sedimen dan bukan batuan metamorf. Jadi dia meliuk-meliuk seperti itu. Next, selanjutnya yang tipe yang paling, oh ya, ini masih di main dan central granite. Jadi ini foto sayatan tipisnya, ini dibuktikan, ini ada andalusit ya, dengan aksesori muscovite di sekitarnya, kemudian ini zoning yang cukup acak di plagioclase, berarti kemudian kemungkinan ada remelting di situ. Ada Cummingtonite itu grup amphibol juga. Cummingtonite. Kemudian ada tourmaline, garnet, ini penciri dari ekses alumina. Ini andalusit juga ekses alumina. Kemudian kalau diplotkan main di central granite ini tidak konklusif. Tidak masuk S-type, tidak pula masuk I-type. Tidak masuk I-type, ada sebagian besar masuk di I-type, ada pula yang masuk di S-type. Ada yang di metaluminous, peraluminous, dan lebih ke atas ya di sana. Nah, sehingga Ghani et al. Tahun 2013 itu mengusulkan bahwa pre-collision I-type, ya, jadi prosesnya ada subduksi dulu menghasilkan granit tipe I, kemudian setelah itu ketika subduksinya habis, dia docking, kolisi, melting lagi menghasilkan tipe S. Jadi dua granit akan dijumpai bersama dan seringkali di area yang terbatas seperti satu pulau Bangka atau satu pulau Belitung itu mix antara tipe I dan tipe S, tapi umurnya relatif tidak begitu jauh. Ini salah satu konklusi yang bisa menampung itu ya, kehadiran dua tipe granit. Next. Ya, ini hipotesis tersebut ya, mix I dan S, pre-collision dulu, kemudian docking. Ini bisa diaplikasikan pada granit di Pulau Bangka, di mana hadir tipe I dan tipe S yang ada di sana. Next. Nah, sekarang kita ke paling timur, yaitu East Granite Province. Batuannya yang terlihat di sana ada hornblende biotite granite, orthopyroxene bearing dacite, hornblende bearing alkali granite, dan cyanide. Umurnya tadi 270 hingga 190, overprint 80 hingga 95 juta tahun yang lalu. Ini foto-foto lapangannya yang sebagian besar diambil di Semenanjung, Malaysia. Next. Ya. Kemudian Shirley et al. Tahun 2012 mencoba mengusulkan satu proses
evolusi tektonik ini digambarkan di umur 250 juta tahun. Ini bagaimana Shibumasu, kemudian dia pasif margin dari Paleothetis, kemudian subduksi ke Indochina. Jadi arahnya ke timur subduksinya. Kemudian sudah ada inisiasi subduksi dari Neothetis ke Shibumasu, ini menghasilkan Eastern Province ya di West Thailand dan West Malaya yang umurnya ini tadi ya 270 hingga 190 ini sudah terjadi granit tipe I di sini ya. Kemudian di sini juga East Malaya ya. Ini juga ini West Granite. Maaf yang di sini ya. Ini West Granite, ini paling barat. Ini yang tipe I di sini. Ya. Ini sudah muncul di sini. Dua granit tipe masing-masing tipe I sudah muncul. Selanjutnya ketika dia docking antara Shibumasu dan Indochina, docking apa yang terjadi? Kolisi partial melting di continental crust menghasilkan granit tipe S. Di sini umurnya 215 hingga 210 di sini. Tipe S akan dihasilkan akibat dari docking atau kolisi dua kontinen. Nah, karena asalnya adalah banyak batuan sedimennya yang aluminanya tinggi sehingga bisa membawa timah. Ya, kasiterit itu bisa terbawa sehingga orang menambang di sebagian besar di granit tipe S. Tetapi aslinya tidak sesimpel ini, jadi banyak aktivitas mix antara tipe I, tipe S, dan di daerah Sibulga itu juga dilaporkan kehadiran granit tipe A. Jadi beberapa proses ini didetailkan lagi ternyata lebih kompleks antara proses tektoniknya di daerah ini. Next. Ya, sekarang kita coba lihat kehadiran batuan metamorf sebagai batuan dasar di Pulau Sumatera. Jadi secara umum kita bisa membagi tiga area ya di daerah ini, metamorfik 1, metamorfik 2, dan metamorfik 3. Yang pertama di daerah Bahorok ya, di sini di Alas ya. Kemudian di Tanjung Putih ini. Kemudian yang ketiga di Perbukitan 30 di sini. Nah, ini hampir semuanya ini berada di MSTZ, Medial Sumatera Tectonic Zone. Jadi targetnya kemunculan batuan metamorf di area ini, di MSTZ, mengapa? Karena secara umum batuan metamorf itu hadir akibat dari proses sutur. Ya, sutur, penambahan suhu dan tekanan, maka batuan yang ketemu dari sisi yang ditabrak dan yang menabrak itu tekanan dan suhunya bertambah, dia berubah menjadi batuan metamorf. Jadi ahli metamorf itu biasanya mencari batuan metamorf di sini. Dan kami meneliti itu untuk mengetahui umur kapan docking ini terjadi. Jadi bagaimana prosesnya? Apakah murni karena kolisi atau ada subduksi dulu? Itu salah satu informasi bisa kita lihat dari batuan metamorf. Dan batuan metamorf itu statusnya sama seperti fosil. Fosil yang tapi di batuan metamorf dia fosilnya anorganik. Jadi beda dengan fosil-fosil organik ya. Seperti tulang dinosaurus dan lain-lain, itu bisa memberikan informasi tentang umur juga. Tapi kalau di sini dia proses fosil dari satu proses tektonik. Kita bisa belajar dari batuan metamorf. Next. Ya, kalau kita lihat MSTZ ini merupakan gabungan dari West Sumatra Block dan West Malaya atau Shibumasu. Ini kemudian batuan metamorf ini muncul di sini. Ya, ketika docking, sebenarnya di keraton-keraton yang lain seperti di Woyla Group, kemudian West Sumatra Block, Shibumasu Block, ini mereka sudah memiliki basement-basement yang non kristalin. Jadi bawaannya sudah ada batuan sedimen seperti Kluet dan Kuantan. Bacanya apa Mas? Kluet atau apa? Klut. Ya. Klut dan Kuantan, formasi Klut dan Kuantan.
walaupun dia tidak kristalin, tapi batuan sedimen, itu juga bisa kita sebut sebagai batuan dasar. Dasarnya lagi apa? Ya kita nggak tahu. Atau mungkin dasarnya lagi ya granitnya itu. Ya. Tapi granitnya umurnya lebih muda, ini Jurassic ya. Mungkin dasarnya lagi kita mungkin asal dari Gondwana, ya, batuan asal dari Gondwana yang kita tidak tersingkap di daerah ini, gitu. Mungkin tersingkapnya ya di Antartika tadi, gitu. Kemudian ini MSTZ sutur menghasilkan batuan metamorf di sini ada Kuantan Formation, ya. Kemudian di Shibumasu Block tadi sudah disinggung Pak Salahuddin, Tapanuli Group dan Usangan Group. Ya. Kemudian di tempat lain juga ada Baharok dan formasi alas, formasi Baharok dan formasi alat, dan ada juga Pemali Group. Itu merupakan basement. Jadi basement tidak harus crystalline rock, tapi bisa juga sedimentary rock, dan batuan metamorf bisa menjadi indikator bagi kita untuk mengetahui proses tektonik dan sutur yang terjadi di satu daerah. Next. Nah, ini coba saya wrap up timing of tectonic events-nya. Jadi di Sumatera ya khususnya, kolisi antara Shibumasu dan Indochina kurang lebih umurnya 250 juta tahun yang lalu. Kemudian ini beberapa umur didapatkan dari Late Permian, Early Triassic, ini dari fosil batu rijang. Ini publikasinya dari Sashida et al. 1995-2000. Kemudian dari uranium lead di granitoid, ini dari Shirley et al. Tahun 2012. Kemudian West Sumatera Blocks, Sumatera bagian barat, ini emplacement atau hadir di Pulau Sumatera ini kurang lebih 200 juta tahun yang lalu. Ya. Diusulkan ini merupakan sintektonik granit intrusi yang umurnya Middle Triassic. Ya. Kemudian juga reaktivasi Stratigraphic Fault ya, yang kemungkinan saat ini masih aktif yang kita sebut sebagai sesar Sumatera. Ini saya ambil dari Barber dan Crow tahun 2009. Kemudian akresi dari Woyla mikrokontinen, dan ini kalau kita tarik ke utara ini satu bagian kemungkinan dengan West Burma, yaitu di umur 150 juta tahun yang lalu. Ya, jadi ini yang bertanggung jawab Sikuleh mikrokontinen di Sumatera ya. Dan sebagian besar produknya adalah batuan vulkanik karena dia bawaan dari busur vulkanik Woyla di umur ini ya, umur 150. Jadi kalau tadi Pak Salahuddin mengatakan serpentinitnya yang kemarin umurnya Miocene itu mungkin perlu kita telah kembali, ada data yang terlewat ya, mungkin di data regional, tapi data detail mungkin justru lebih presisi, bisa jadi itu memang di umur-umur Miocene. Karena beberapa metamorf di Indonesia itu setelah didating ulang ternyata umurnya lebih muda. Contohnya di Pulau Timor, dulunya dimasukkan umurnya Perm, ternyata setelah didating umurnya Miocene. Jadi proses metamorfisme tidak harus tua, tidak harus batuan yang tua, tapi bisa jadi dia prosesnya lebih muda, gitu. Karena memang itu hanya menjelaskan tentang adanya sutur di situ. Next. Ya, di mana saja kita bisa mendapatkan batuan metamorf ini, karena bagi saya cukup penting, karena kalau saya ingin belajar batuan metamorf, ingin studi batuan metamorf, kemana saya harus mencari. Ya. Di sepanjang kolisi Shibumasu. Di situ diinfokan dari D Rover 1951 ada Chert, Cis, Serpentinized Mafic, Ultramafic Rocks, dan Melange. Kemudian Cobbing 92 juga ada post granitoid event termasuk Bonfels. Jadi metamorfisme kontak juga muncul di situ. Kemudian di MSTZ, informasi dari Cameron tahun 1980 mengatakan ada marmer yang mengandung flogofit dan grafit, kemudian skis silikat yang mengandung skapolit, dan gneiss yang mengandung garnet. Barber dan Crow 2009 mengatakan ada slate, pilit, cis, biotit, garnet, silimanit. Ini sebenarnya sudah spesifik, itu
ketika ada biotit dan silimanit itu biasanya produk dari polisi. Dan saya pernah ke daerah Putri Petung ya di daerah Blangkajeren, Aceh Tengah ya. Itu saya mendapatkan amfibolit dan garnet silimanit di sana. Kemudian migmatit, milonit dan kataklasit. Shirley et al. Tahun 2007 mengatakan bahwa kemungkinan mogok metamorphic terrains itu menerus hingga ke Woyla Kraton. Di sana ditemukan termasuk high pressure dan high grade metamorphic rocks, termasuk di Myanmar itu terkenal adanya ruby, ya ruby Myanmar. Itu ditemukan di sana, di Mogok. Sementara di Sumatera, kalau tadi usulannya merupakan satu kepanjangan, itu bisa jadi ditemukan. Bisa jadi, tapi bisa juga tidak. Sudah tertutup aktivitas vulkanik dan lain-lain. Kemudian Woyla Nape, ya ini kompleks accretioner, ya accretionary kompleks, ada metamorf spesies amfibolit dan lain-lain, bisa ditemukan di Sikuleh, Natal, Bengkulu. Kemudian korelasi dengan Maugi metamorphic terrains di Myanmar juga ada dijumpai metamorf tekanan tinggi. Next. Ya, sekian presentasi dari kami ini. Kemarin kami diajak jalan-jalan oleh Pak Bambang dan Pak Ibnu di lapangan, sempat selfie. Ini tadi foto yang ditampilkan oleh Pak Salahuddin. Mungkin adik-adik sekalian sudah familiar di tempat tersebut, ya cukup menarik, ya banyak studi yang bisa dihasilkan. Dan ini batuan metamorf safirin bearing granulate yang umurnya 3,8 miliar tahun, yang saya duduki ini saya, yang bagian dari Gondwana, ya pada waktu itu di Antartika tahun 2017. Saya bersama dengan anggota tim yang lain. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.